Sobat Metro. Orang bijak mengatakan pikiran yang tenang membawamu kekuatan batin dan rasa percaya diri, sehingga itu sangat penting untuk kesehatan yang baik. Selamat malam Sobat Metro, kembali lagi bersama saya Inge Dwi Lestari, host info-rs-klinik.sby, yang akan menemani Anda 1 jam ke depan dalam live talk show dengan tema Cegah Stunting Sejak Hamil. Bersama narasumber kita yang luar biasa nantinya akan ada Dr. Atika Ayuning Tias, spesialis obgyn, merupakan dokter spesialis kandungan. Nah, bagi teman-teman Sobat Metro yang belum tahu nih, info-rs-klinik.sby adalah salah satu akun sosial media yang dimiliki dan juga dikelola oleh Metro Healthcare, salah satu unit bisnis dari Metro Group. Nah, Metro Healthcare sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan atau di bidang healthcare. Nah, selain info-rs-klinik.sby, Metro Healthcare mempunyai akun sosial media lainnya yang wajib banget nih untuk Sobat Metro follow, yaitu @info-rs-klinik.malang, sebuah akun informasi tentang vaksin, layanan rumah sakit, klinik lab, dan juga puskesmas di wilayah Malang Raya. Kemudian bagi Sobat Metro nih yang seneng banget ikut workshop, seminar, nah jangan lupa juga follow @infoseminarworkshop.id dan @infoseminar_medis yang akan menginformasikan tentang event-event webinar dan juga workshop. Jadi untuk sobat-sobat Metro nih yang seneng banget untuk ikut-ikut workshop, bisa juga langsung follow. Jangan lupa kami juga ada akun Instagram dan juga Facebooknya. Langsung follow aja biar nggak ketinggalan info ya Sobat Metro. Nah, nantinya sebelum masuk ke acara, kita akan berbincang-bincang nih bareng sama dokter spesialis kandungan yang aktif banget di sosial media, dan tentunya kita akan sharing-sharing juga ya teman-teman ya. Nah, untuk sekali lagi untuk Sobat Metro yang belum tahu nih, @info-rs-klinik.sby adalah salah satu akun sosial media yang dimiliki dan juga dikelola oleh Metro Healthcare, salah satu unit bisnis dari Metro Group. Nah, Metro Healthcare sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan atau healthcare. Selain @info-rs-klinik.sby, bagi teman-teman yang berdomisili di Malang Raya juga bisa langsung aja follow ke @info-rs-klinik.malang, sebuah akun informasi mengenai vaksin, layanan rumah sakit, lab, dan juga puskesmas di wilayah Malang Raya tentunya. Nah, bagi teman-teman juga Sobat Metro yang seneng banget ikut seminar workshop dan kayaknya nggak pernah lewat sekalipun ya untuk mengikuti seminar-seminar tersebut, bisa aja langsung follow ke infoseminarworkshop.id dan infoseminar.medis. Nah, sekali lagi, bagi teman-teman Sobat Metro nih yang belum tahu nih info-rs-klinik.sby itu apa. Jadi info-rs-klinik.sby merupakan salah satu akun media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Metro Healthcare, salah satu unit bisnis dari Metro Group. Nah, Metro Healthcare merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan atau healthcare. Nah, selain info-rs-klinik.sby, Metro Healthcare juga mempunyai akun sosial media lainnya yang wajib banget nih untuk sobat-sobat Metro follow, terutama untuk sobat Metro yang berdomisili di Malang Raya. Bisa aja langsung follow ke @info-rs-klinik.malang, sebuah informasi mengenai vaksin, layanan rumah sakit, lab, klinik, dan juga puskesmas di wilayah Malang Raya. Jadi untuk teman-teman biar nggak kelewatan infonya, bisa aja langsung follow di @info-rs-klinik.malang. Nah, nantinya kita akan live bareng sama Dr. Atika Ayuning Tias SPOG. Nah, beliau ini merupakan salah satu dokter spesialis kandungan yang cukup aktif di media sosial. Jadi bagi teman-teman nih yang nggak mau kelewatan bincang-bincang dan juga berdiskusi dan sharing-sharing, bisa aja langsung tonton terus, stay tune, dan jangan lupa nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya dan juga mempunyai beberapa pertanyaan, bisa aja langsung nanti akan Inga bacakan ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk sebelum masuk ke acara, nah
Yang akan perkenalkan dulu narasumber kita pada malam hari ini, yaitu ada Dr. Atika Yuning Tias, spesialis obgyn atau spesialis kandungan. Nah, saat ini beliau berpraktek di Rumah Sakit Randegan Sari Gresik. Jadi untuk teman-teman di domisili Gresik yang ingin periksa nih bisa aja langsung ke Rumah Sakit Randegan Sari Gresik. Beliau ini praktek di hari Senin dan Kamis untuk jam 7 malam sampai dengan selesai, lalu di Rabu jam 11.30 sampai dengan selesai. Nah, bagi teman-teman juga yang ada di area Sidoarjo, bisa aja langsung ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Surya Sepanjang Sidoarjo, karena beliau juga berpraktek di RSIA Sepanjang untuk hari Senin, Rabu, Jumat di jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Lalu Selasa dan Kamis di jam 11 siang sampai dengan jam 12 siang. Lalu untuk hari Minggu di jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Nah, teman-teman yang domisili di Surabaya jangan khawatir juga, karena Dr. Atika Ayuning Tias, spesialis obgyn, juga berpraktek di Rumah Sakit Bakti Rahayu Surabaya untuk waktunya di hari Senin dan Jumat di jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut nih mengenai Dr. Atika Ayuning Tias, bisa aja langsung follow di Instagram beliau di @atikaayu.spog. Oke, nanti ini kita masih menunggu untuk Dokter Atika join bersama kita pada malam hari ini nih untuk sharing-sharing dan tentunya untuk uh, diskusi juga nih teman-teman nih, terutama untuk ibu-ibu yang sedang hamil ataupun suami-suami siaga nih. Bagaimana cara mencegah stunting sejak hamil? Jadi nanti ketika melahirkan itu anaknya sehat dan juga tentunya uh, sesuai dengan yang diharapkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak juga ya. Nah, untuk pasangan-pasangan muda juga jangan khawatir, karena nanti untuk yang bingung nih, kenapa sih stunting itu apa sih, bagaimana cara mencegah dan tanda-tanda dan resikonya seperti apa, bisa aja langsung tonton, nanti kita diskusi di comment section di live Instagram kita pada malam hari ini. Oke, teman-teman sambil menunggu dari Dokter Atika, jadi untuk teman-teman yang belum tahu juga, untuk info rsklinik.sby adalah salah satu akun media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Metro Healthcare, unit bisnis dari Metro Group. Nah, Metro Healthcare adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan atau healthcare. Selain info klinik rsklinik.sby, Metro Healthcare juga mempunyai akun media lainnya yang wajib banget nih untuk sahabat Metro follow, terutama untuk sahabat Metro yang berdomisili di area Malang. Nah, nanti ada @info@rsklinik.malang yang akan menginfokan mengenai vaksin, layanan rumah sakit, lab klinik, dan juga puskesmas di area Malang Raya. Jadi bagi sahabat Metro di area Malang Raya, jangan lupa follow biar tidak ketinggalan infonya juga ya teman-teman ya. Nah, dan juga bagi teman-teman yang suka banget nih ikut workshop, lalu juga suka banget ikut seminar, kayaknya kan nggak pernah kelewatan gitu ya ikut seminar-seminar dan workshop, langsung aja follow ke @infoseminarworkshop.id dan @infoseminar_medis yang menginformasikan tentang event-event webinar dan workshop tentunya. Selain di Instagram, kami juga aktif di Facebook, jadi untuk teman-teman bisa aja langsung follow nih Instagram maupun Facebook kami, biar nggak ketinggalan info-info lainnya ya. Nah, saya masih menunggu untuk Dokter Atika masuk nih. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, untuk Dokter Atika. Halo, selamat malam, Dokter. Selamat malam, Mbak Inge. Salam kenal ya, Dokter. Ya, salam kenal Mbak Inge. Selamat malam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya, Dokter Atika? Baik. Ini suara saya terdengar ya, jelas ya. Suaranya Masuk gimana? jelas sekali, Oke, Dokter. Masuk jelas oke, sekali, oke. Dokter. Oke, Mm-mm. jadi teman-teman udah nunggu nih siapa sih narasumber kita pada malam hari ini. Nah, ini kita ada Dokter Atika Ayuning Tias, spesialis obgyn ya, Dok ya. Ya, Opjin atau Ini baru selesai offset. pulang praktek. Ini Ya, baru pulang praktek udah atau lagi libur nih, Dok? tadi habis maghrib tadi sudah selesai.
Wah, jam terbang tinggi ya dok ya, padat ya dok. Oke, nah sebelum masuk acara nih, ingin perkenalkan dulu nih narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Ada Dokter Atika Yuningtia, spesialis obgyn atau spesialis kandungan. Saat ini beliau berpraktek di Rumah Sakit Randegan Sari Gresik ya dok ya, betul ya? Ya, ya, Nah, betul. untuk teman-teman nih yang berdomisili di area Gresik, bisa aja langsung, saya mau periksa ke Dokter Atika, bisa aja langsung ke Rumah Sakit Randegan Sari Gresik, karena beliau berpraktek di setiap hari Senin dan Kamis jam 7 malam sampai selesai, dari hari Selasa jam 7 sampai selesai, lalu di hari Rabu jam setengah 12 siang sampai dengan selesai. Nah, untuk teman-teman yang domisilinya di Sidoarjo, jangan khawatir, karena beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak sepanjang Sidoarjo. Rumah Sakit Ibu dan Anak Surya Panjang Sidoarjo. Nah, jadwal beliau di Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Lalu untuk hari Selasa dan Kamis jam 11 siang sampai dengan jam 12 siang. Untuk hari Minggu, bagi bapak-bapak yang nggak bisa nganter istrinya nih, bisa juga di hari Minggu karena beliau berpraktek di jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Dan bagi Sobat Metro yang domisilinya di Surabaya, beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Bakti Rahayu Surabaya untuk di Senin dan Jumat jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang. Oke, nah bagi Sobat Metro yang pengen tahu lebih lanjut nih mengenai narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, bisa aja langsung follow ke akun Instagram beliau di @atikaayu.spog. Oke, baik dokter. Jadi nih, dok, izinkan kami ya dok ya untuk sharing-sharing, untuk diskusi juga nih, tanya-tanya, karena banyak banget nih Sobat Metro yang masih jadi pasangan baru nih dok, pengantin baru dan baru untuk program hamil. Nah, seperti yang kita ketahui dok, untuk tema malam hari ini yaitu cegah stunting sejak hamil. Nah, sebenarnya stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang jumlah kasusnya cukup mengkhawatirkan di Indonesia ya dok ya. Nah, Ya, sebenarnya definisi dari stunting itu apa sih dok? Mungkin dari pasangan-pasangan muda ini masih belum aware atau belum tahu nih dok. iya benar banget Mbak. Jadi stunting ini mungkin beberapa tahun belakangan ini jadi hal yang sangat apa ya, sangat sering dibincangkan, terutama di pemerintahan dari Kementerian Kesehatan, karena ini eh, jumlahnya di Indonesia nih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Jadi stunting ini apa sih? Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh dari anak akibat dari kurang gizi yang kronis, kurang gizi yang berlangsung lama, sehingga pada tampilannya anak menjadi terlihat lebih pendek dibandingkan dari anak seusianya. Nah, itu. Jadi ini kurang gizi. Jadi ini intinya kurang gizi, tapi kurang gizinya ini terjadinya sejak dari dalam kehamilan hingga di awal-awal kehidupan anak itu sekitar umur 2 tahun dan baru terlihat setelah anak berusia sekitar 2 tahun. Jadi seperti itu. Ini kondisinya banyak sekali di Indonesia. Jadi, Oke, berarti jadi masih sebenarnya menjadi perhatian pemerintah, angkanya yang tinggi ditargetkan untuk segera diturunkan. oke. Jadi memang stunting ini baru kelihatannya pas udah masuk ke balita ya dok ya, karena biasanya orang tua nggak sadar ternyata anaknya nih stunting ya dok ya. Nah, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh tadi akibat kurang gizi kronis. Nah, sebenarnya kurang gizi kronis seperti apa sih dok yang bisa menyebabkan stunting? Karena kan kalau kita lihat ya dok ya, kurang gizi itu banyak banget nih definisinya. Nah, sebenarnya kurang gizi seperti apa yang bisa menyebabkan stunting, dok? Ya, jadi kalau apa sekarang ini kan ada istilah. Kalau dulu mungkin kita kenal dengan kurang gizi atau gizi buruk ya. Nah, Iya. setelah dan itu kondisinya di Indonesia waktu itu juga cukup banyak. Nah, setelah beberapa waktu dengan program pemerintah, jumlah gizi buruk ini semakin menurun. Jumlahnya sudah semakin baik, ada perbaikan. Nah, yang lagi sekarang ini adalah stunting.
Jadi bedanya kalau gizi buruk itu jadi kondisi kondisi di mana nutrisinya kekurangan ya. Tapi kalau stunting ini gizinya itu gizinya juga kurang, tapi disertai dengan adanya kondisi tubuh yang menjadi pendek, short stature itu, atau Oh, kita bilang short stature. Bedanya, nah sekarang bedakan kita kadang lihat nih ada orang yang pendek, terus ada yang orang yang tinggi. Nah, apakah orang yang pendek itu berarti sama dengan stunting? Nah, itu enggak juga. Jadi, kadang itu ada juga orang yang pendek, tapi gizinya enggak ada masalah, gizinya baik. Ini yang kita sebut dengan eh, short stature atau orang pendek ya, bukan stunting. Apabila ada gangguan gizi, pemenuhan gizi selama anak-anak, maka itu baru dinamakan stunting. Seperti itu, Mbak. Jadi ada bedanya ya dengan apa anak atau gini, anak pendek itu belum tentu stunting, tapi anak yang stunting biasanya akan pendek. sudah pasti pendek. Berbeda. Oke, iya betul ya dok Ya. ya. Jadi kita sudah bisa membedakan mana yang namanya gizi buruk dengan yang stunting ya dok ya. Ya, Cukup berbeda juga kasusnya. Nah, ya, untuk gizi buruk kan memang untuk angkanya di Indonesia sendiri sudah menurun ya dok ya. Nah, ya. kalau di Indonesia sebenarnya ada berapa banyak kasus dok yang terjadi kejadian stunting di Indonesia atau mungkin perkiraannya berapa banyak kasus nih dok? Jadi kalau di Indonesia ini angka kejadiannya sampai sekarang ini masih sekitar 37,2%. Sedangkan standar dari WHO, jadi WHO itu mensyaratkan diharapkan angka kejadian stunting di tiap negara itu kurang dari 20%. Jadi kita ini masih ketinggalan jauh ya, masih 37,2. Dan ini masih menjadi PR sampai nanti untuk jangka pendek ini sampai 2014 diharapkan penurunan stunting ini bisa cukup signifikan. Ya ini mungkin tugas berat dari Kemenkes ini ya, Kementerian Kesehatan Iya. selain karena kan kita juga sedang dilanda pandemi ini ya, pandemi COVID. Ini tentunya bukan hal yang mudah juga. Seperti itu. Nah, biasanya kalau Oke. kurang gizi ini, tadi sempat Mbak Ingat tanya ya, pertanyaannya apa? Kurang gizi apa ya sehingga anak ini menjadi stunting. Jadi kurang gizi terutama protein, terus zat besi, kemudian asam folat dan eh, apa kandungan mikronutrien atau vitamin itu yang dialami seorang anak sejak dia dikandung ibu, sejak Oh, ibunya hamil ya. Jadi ibu yang hamil itu harus mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mencegah anaknya menjadi stunting, orang yang pendek atau orang yang dengan eh, kondisi kondisi penyakit stunting ini. Seperti oke. itu. Jadi memang untuk kondisi stunting sendiri di Indonesia masih cukup tinggi banget ya dok dari standar WHO harusnya kurang dari 20%, kita masih di angka 37,2%. Tentunya sangat mengkhawatirkan juga ya dok ya untuk stunting ini. Nah, sebenarnya dampak stunting jangka pendek dan panjangnya ini apa sih dok selain anak tadi itu akan pendek terus gitu? Oke, kalau jangka pendek ini untuk anak ini ya dia bisa terjadi gangguan dari kognisi atau kemampuan berpikirnya. Selain kekurangan kemampuan kognisi atau kemampuan pikir juga kemampuan motoriknya. Bila dibandingkan dengan anak-anak seusianya juga akan lebih kurang ya, terasa kurang kognisi ataupun kemampuan motoriknya. Kemudian si anak ini juga rentan sakit, lebih rentan untuk mengalami sakit, lebih rentan untuk mengalami infeksi karena kondisi daya tahan tubuhnya juga kurang bagus, kurang ideal untuk seorang anak. Jadi seperti itu. Nah, apabila apabila dewasa atau jangka panjangnya ini juga bisa berpengaruh pada seseorang yang stunting ini. Eh, Seseorang akan lebih rentan untuk mengalami penyakit metabolik atau yang kita kenal mungkin
hipertensi atau darah tinggi, kencing manis, kemudian obesitas, kegemukan, itu lebih rentan untuk mengalami itu pada anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi stunting. Nah, tadi kan saya bilang ya, jadi sudah ada kondisi kognisinya kurang, motoriknya kurang. Nah, motoriknya ini apa? kurang. Kalau sudah semakin besar, dia tentunya akan apabila dibandingkan orang-orang atau teman-temannya mungkin eh, kurang kurang bisa tampil ya, kurang bisa apa ya, belum bisa nggak bisa berkarya sebagus teman-temannya. Nah, kondisi ini apabila terus-menerus sampai dewasa akan juga mempengaruhi pada produktivitas si orang tersebut. Nah, kalau misalnya produktivitas ini kurang dan banyak orang Indonesia yang mengalami stunting, produktivitasnya berkurang, tentunya ini akan berpengaruh kepada generasi Indonesia berikutnya. Kan kita tidak mau generasi Indonesia kurang kemampuan berpikirnya kurang atau penyakitan pada gemuk-gemuk, pada Iya, hipertensi, pada ini. Nah, ini kan diabetes. ya diabetes itu kan membuang tenaga, membuang biaya seperti itu. Jadi ini yang kita mencoba cegah, pencegahan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti itu. Oke. Oke, jadi memang kemampuan anak itu kan juga berkembang di era golden age ya dokter ya. Nah kalau Ya. misalnya di era itu dia sudah terganggu, kemampuan berpikir atau kognisinya terganggu, motoriknya terganggu dan juga tentang sakit, otomatis jangka panjangnya tentunya akan harapan hidupnya atau kualitas hidupnya juga menurun ya dokter ya. Sangat, ya. Nah, sebenarnya untuk stunting sendiri kan memang terjadi pada dari masa kehamilan ya dok ya. Ya. Nah, penyebab stunting pada kehamilan tuh apa aja sih dok dan tanda spesifiknya itu seperti apa? Karena kan rata-rata tuh orang hamil yang penting perutnya gede aja udah selesai gitu. Makanannya nggak dijaga, yang penting makan sembarang kayak gitu kan dok. Nah, sebenarnya tanda-tanda spesifiknya tuh seperti apa sih dok? Karena banyak banget nih dok untuk ibu-ibu muda tuh dia memang tipikal yang nggak bisa gemuk. Nah, jadi dia menganggap bahwa ya saya kurus juga nggak masalah, selama hamil juga saya nggak masalah, karena orang tua saya dulu pas hamil saya juga kurus-kurus aja. Nah, sebenarnya tanda-tanda yang lebih spesifik dan juga lebih mendalam seorang yang uh, terkena stunting pada masa kehamilan tuh seperti apa ya dok? Oke, jadi untuk kondisi stunting ini kondisi yang akan terjadi pada bayinya. Pada ibu yang hamil, kondisi stunting ini tidak akan terlihat. Baru akan berpengaruh kepada bayinya apabila seorang ibu itu melakukan kontrol secara rutin atau antenatal care ke bidan ataupun dokter yang secara rutin ya. Kita bisa lihat dari peningkatan berat badan ibu, kemudian lingkar lengan ibu, kemudian kalau ke dokter itu kita juga bisa melakukan USG untuk mengevaluasi bagaimana sih perkembangan si anak ini dalam dalam setiap waktunya, tiap bulannya, apakah ada pertumbuhan atau tidak. Nah, untuk evaluasinya juga ibu yang mengalami kondisi yang underweight juga atau ibu yang kurus atau kurang gizi ini juga bisa beresiko untuk menghasilkan anak yang pertumbuhannya kurang juga. Jadi biasanya kita menggunakan ini Mbak, menggunakan penghitungan indeks massa tubuh. Jadi kita menghitung pada saat ibu itu, kita ngitungnya dari awal ibu sebelum hamil ya. Jadi ibu sebelum hamil berat badannya berapa, kita bagi dengan tinggi badan dikuadratkan dalam bentuk sentimeter. Di situ kita bisa tahu apabila nilainya di antara 18,5 sampai 25 dikatakan normal. Kurang dari itu, ibu dinamakan underweight dan lebih dari itu dinamakan overweight. Tiap-tiap klasifikasi ini memiliki panduan. Oh, kalau ibu yang IMT-nya normal atau BMI-nya normal itu
kenaikan berat badannya segini. Oh, ibu yang underweight itu kenaikan berat badannya harus segini. Nah, itu biasanya kita bisa hitung. Kita bisa hitung, kemudian kita akan bagi tiap bulannya, kita evaluasi kemajuannya bagaimana tiap bulannya. Nah, untuk mengevaluasi ini bisa kalau di bidan biasanya bisa dilakukan pengukuran tinggi fundus uteri atau tinggi perut, tinggi tinggi apa ya, tinggi fundus dari Rahim. perutnya rahimnya ya. Jadi seperti itu. Atau kalau misalnya ke saya ke dokter kandungan, kita biasanya evaluasi dengan USG, bagaimana panjang tulang bayi, bagaimana berat bayi, itu kita bisa evaluasi. Dan apabila didapatkan pertumbuhan yang kurang, biasanya kita akan evaluasi juga ke ibunya bagaimana makanannya selama ini, seperti itu. Juga ada lagi Mbak, biasanya kalau sekarang ini sudah jadi program pemerintah ya. Jadi ibu yang hamil kalau periksa ke puskesmas itu biasanya akan langsung dilakukan pemeriksaan darah dan kencing untuk melakukan triple eliminasi atau triple eliminasi penyakit infeksi yang bisa menular dari ibu ke anak. Nah, dalam pemeriksaan darah itu salah satunya akan dilakukan pemeriksaan HB, hemoglobin, untuk melihat apakah seorang ibu ini mengalami anemia atau kurang darah. Nah, kondisi anemia pada ibu ini juga bisa meningkatkan resiko anak yang dikandungnya itu mengalami kondisi stunting atau kekurangan pertumbuhan. Jadi, salah satu fungsi dari kontrol kehamilan secara teratur yaitu itu tadi untuk mengevaluasi pertumbuhannya, perkembangannya, kemudian untuk melihat bagaimana HB-nya, apakah ibu ini anemi atau tidak, seperti itu. Soalnya angka ibu hamil anemi di Indonesia ini cukup banyak, Mbak. Jadi kalau dari survei riset kesehatan nasional itu angkanya sekitar 48% ibu hamil itu mengalami anemi. Jadi hampir 50% atau bisa Hampir dikatakan setengahnya ya dok. ya hampir. Jadi bisa dikatakan dari 2 ibu hamil salah satunya kemungkinan anemi. Nah, itu Anemia. kan cukup ya, itu kan cukup tinggi itu angkanya kan kalau 1 dibandingkan 2. Itu juga yang Iya kita sering betul. berusaha cegah pada saat kontrol di rumah sakit. Oke. Jadi memang untuk stunting sendiri tidak bisa hanya melakukan anamnesa secara umum aja ya dokter ya, harus dengan memeriksakan secara rutin baik itu USG ataupun antenatal care ya dokter ya. Nah, Ya, dari pemeriksaan-pemeriksaan ini sebenarnya selain penyebab utamanya sudah pasti nutrisi ya dok ya. Mungkin ya. nggak mungkin nggak sih dok penyebab lainnya itu dari gaya hidupnya selain dari nutrisi ini? Penyebabnya nutrisi, terutama nutrisi, kemudian juga kondisi infeksi yang berulang, itu juga bisa meningkatkan resiko stunting. Nah, kalau infeksi itu bisa dibilang ada hubungannya dengan kebersihan ya, selain daya tahan tubuh, imunitas, atau ada hubungannya dengan kebersihan, hygiene, sanitasi atau kebersihan seseorang. Makanya kan kalau untuk pencegahan stunting ini selain dengan memberikan gizi yang cukup kepada ibu hamil, salah satunya juga diadakan program-program untuk menyediakan lingkungan yang bersih, hygiene, pengadaan air bersih. Nah, seperti itu juga pengadaan air bersih, kemudian pembangunan jamban, bagaimana lingkungannya bagus. Itu semua untuk mencegah terjadinya infeksi pada anak yang nantinya ditakutkan bisa mengakibatkan stunting juga. Lebih ke situ. Oke. Berarti memang dari stunting sendiri itu harus dari kesadaran ibunya ya dok ya untuk menjaga sanitasi dan juga menjaga pola makan ataupun nutrisinya. Nah, ini dok, mungkin dari teman-teman ada yang pertanyaan bisa langsung aja ke komen, nanti akan ingin naikkan lalu akan kita diskusikan juga. Sebelum itu ada pertanyaan juga nih dok untuk perbedaan ibu hamil di usia muda atau yang pertama kali hamil nih dok dengan ibu usia dewasa terkait stunting ini apa ya dok ya? Jadi mungkin kan ada ibu yang
dia sudah berulang kali hamil lalu mengalami stunting dengan ibu yang pertama kali hamil lalu mengalami stunting. Nah, ini perbedaannya di mana ya, Dok? Maksudnya anaknya mengalami stunting gitu. Iya, jadi perbedaan ibu hamil yang usia muda yang pertama kali hamil dengan ibu usia dewasa, Dok. Apakah memang ada apa pengaruh dari Oh, usia ibu apakah ini ada dengan pengaruh terjadi dari stunting? Oh, kalau usia itu sebetulnya bukan bukan pengaruh dari apa usia ibu. Tapi yang pengaruh itu mungkin kalau ibu yang sudah beberapa kali melahirkan ini jarak antara anak itu, jarak antara anak itu juga bisa berpengaruh karena apabila jaraknya terlalu dekat, ditakutkan pada saat hamil itu ibu tidak bisa optimal untuk menjaga kehamilannya. Kan kalau misalnya kita punya anak masih balita nih, masih bayi, kemudian hamil lagi, ibu ini kan kadang repot nih, megangin anaknya, nyuapin Iya. anaknya, ngasih makan. Aktivitas itu banyak tersita untuk anaknya, sedangkan aktivitas untuk merawat kehamilannya jadi berkurang. Belum lagi kalau misalnya hamil itu kan enggak semuanya kadang lancar ya. Ada yang kadang kalau fase-fase Iya. awal itu ada mual, muntah, mabuk, enggak bisa ngapa-ngapain, enggak mood, badan capek semua. Nah, kayak gitu itu kan apalagi kalau kita punya bayi yang masih kecil. Nah, sudah nggak mood, harus ngurusin anak. Nah, ini makan si ibu ini, nutrisi ibu ini benar-benar beresiko untuk terganggu. Jadi lebih ke Oh, mungkin jumlah apa ya anak usia anak yang terlalu dekat. Kemudian oh ya Mbak Inge, ngomong-ngomong soal umur, bukan ini sih ya, bukan justru usia tua yang lebih beresiko ya. Justru kehamilan yang terjadi pada usia muda itu juga lebih beresiko untuk anaknya mengalami stunting. Ya, karena kenapa itu, Dok, kalau usia boleh tahu? muda itu maksudnya remaja ya, kehamilan remaja. Karena kalau remaja ini kan anak itu sebetulnya dia masih dalam masa pertumbuhan kan, belum Oh belum iya. benar-benar matang untuk hamil. Jadi dia fungsi nutrisinya ini bisa terbagi, satu untuk pertumbuhan ibunya, satunya untuk bayinya. Itu Oh, iya, pertama, bayinya. ya, nutrisinya terbagi. Kedua, dari faktor pengetahuan si remaja ini. Biasanya kalau remaja ini kan pola pikirnya ya masih main sama sebayanya, Iya, main sama betul. ini, pokoknya anak muda lah ya, belum terlalu banyak mikir tentang hamilnya. Jadi ditakutkan akan lebih cuek terhadap kehamilannya. Kalau orang hamil itu kan idealnya makannya harus benar-benar dijaga ya. Kita optimalkan kita makan yang bagus-bagus biar nanti anak kita yang dikandung ini gizinya bagus, otaknya, pertumbuhan otaknya bagus, anaknya Berkembang. sehat, tidak ada cacat, seperti itu. Lah, kalau anak masih remaja, pikirannya pengen, sekarang makanan yang lagi hits ini nih, ada Gigit bobol apa ini nih? nih, ada jajanan ini Berubah nih. terus tiap hari Iya, seblak gitu ya, Dok ya. iya ada jajanan ini nih, jajanan ini nih. Nah, sedangkan jajanan itu kalau dilihat dari segi gizinya, nah bagaimana? Kan belum tentu semua jajanan yang kekinian ini mengandung gizi yang bagus. Jadi itu kan juga Iya, betul. mempengaruhi asupan nutrisi si ibu selama hamil. Jadi Karena gitu. memang kalau ibu-ibu muda yang masih remaja itu masih suka, ada TikTok lagi hits makanan apa nih gitu. Beli Nah, boba ya, ini dicobain semua, padahal hitnya gula doang ya, Dok ya. Lalu makan iya. seblak hits ini, padahal belum tentu kebutuhan Nah, proteinnya juga tercukupi seperti itu ya, Dok. iya. Karena biasanya tuh untuk anak-anak remaja asal kenyang aja, Dok, seperti itu. Asal Jadi kenyang dan memang asal update ya, Mbak. Asal kenyang dan asal betul. update, sudah update di statusnya. Ini aku udah makan, nggak Update banget. ketinggalan zaman nih. Iya, update nomor satu ya, dokter ya. Iya. Oke, Dok. Jadi ini ada pertanyaan masuk, Dok, dari Sonya Swastika. Oke, Dok, salah satu pencegahan stunting adalah minum susu hamil. Tapi apakah benar jika mengkonsumsi susu hamil membuat janin overweight? Nah, ini bagaimana nih, Dok, penjelasannya? Oke, jadi minum susu hamil. Yang pertama ya, susu hamil itu tidak wajib ya. Susu oke, tapi
tidak harus susu hamil, susu biasa boleh, susu hamil boleh. Yang penting adalah kandungannya yang ada di susu hamil itu yang penting sudah kita konsumsi semua. Pertama itu, susu hamil itu tetap kita perlukan apa? Proteinnya, kalsiumnya, serta kandungan-kandungan vitamin dan mineral lainnya. Tapi misalnya kita tidak minum susu hamil, tapi kita makan misalnya es krim yang terbuat dari susu atau keju atau turunan dari susu lainnya, itu kan sama saja. Bisa Iya, minum itu, yogurt kemudian gitu ya dok. kita juga ya kita minum apa? Minum pil hamil, pil apa vitamin kehamilan itu juga Ya. bisa. Jadi pertama susu hamil itu tidak wajib. Kedua, susu hamil apakah selalu membuat overweight? Tidak. Apa yang membuat overweight itu banyak sebabnya. Memang bisa kelebihan nutrisi, tapi bisa juga karena penyakit misalnya seperti kencing manis, diabetes. Itu juga bisa mengakibatkan bayi besar seperti itu. Nah, untuk bagaimana memastikan bahwa bayi ini tidak mengalami overweight, lakukan pemeriksaan ANC atau antenatal care yang rutin. Dari situ kita akan bisa evaluasi. Oh, aku kalau minum ini, makan ini, kenaikan berat badannya segini dalam 1 bulan. Oh, pertumbuhan anaknya bagus, sesuai. Oh, berarti ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya aku minum segini-segini, makannya porsinya segini kok peningkatan berat badannya banget ya, naik banget. Kemudian dari USG katanya dokternya juga bayinya kok lebih besar. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi tidak mutlak apakah susu hamil itu bisa mengakibatkan overweight, tapi ya memang juga harus dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya, tidak boleh terlalu berlebihan juga. Karena memang benar bisa mengakibatkan mengakibatkan apa? Kelebihan gizi atau overweight itu. Di mana overweight ini juga tidak bagus loh ya, Mbak Inge. Jadi tidak hanya kurang gizi, tapi kelebihan gizi juga kurang bagus pada saat kehamilan. Jadi idealnya yang normal atau yang standar ya. Karena kan biasanya tuh mertua-mertua tuh lebih seneng dok kalau misalnya apa cucunya itu gemuk-gemuk gitu di kandungan Ya, kelihatannya 3 kilo ya. lebih 4 kilo itu wah seneng banget gitu. Nah ternyata nggak boleh juga ya dok ya. Iya, yang seneng mertuanya, yang ngeden ini yang setengah mati kalau 4 kilo ya. Betul. Kasihan Pas ibunya ditimbang yang wah ngeden besar ini. banget. Iya, Iya. Yang melahirkan setengah mati mertuanya happy-happy gitu ya iya. dok ya. Kalau saya biasanya Aduh. senengnya gini, ya lahirnya standar-standar aja ya antara 2,5, 3,5 seperti itu. Tapi nanti begitu di luar kasih ASI eksklusif, ma ibunya makan yang banyak. Jadi gemoynya nanti nih waktu sudah di luar. Jadi kan sama-sama enak nih. Mertua juga seneng, si Iya, ibu juga ngedennya enggak kita susah-susah amat ya. iya betul dokter. Apalagi untuk calon-calon ibu yang pinggulnya kecil-kecil nih dok. Kayak saya kayaknya itu perjuangan banget ya untuk melahirkan 4 anak 4 kilo itu ya Iya dok ya. bener itu benar-benar perjuangan itu. Oke dokter, tadi jawabannya sudah dijawab dengan lengkap juga ya dokter ya, bahwa memang susu hamil itu tidak mutlak menyebabkan overweight. Jadi memang ada beberapa faktor-faktor lain penyebab dari overweight si bayi ini. Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi dokter dari Veronistic_PN. Cara mengatasi overweight pada bayi dengan ibu yang diabetes mellitus. Nah, ini bagaimana nih dok caranya dok? Oke, oke sebelumnya saya boleh salam-salam Mbak Vero ini pasien saya juga ini salah satu pasien saya juga ini. Oh, oke. Makasih ya Silahkan Mbak Vero dok. ya sudah ikut acara malam ini. Jadi memang overweight pada ibu yang kencing manis atau diabetes ini memang lebih lebih cenderung atau lebih mudah untuk terjadi overweight pada bayinya karena gula di dalam darah ibu itu memang cenderung meningkat akibat dari diabetes itu. Nah, untuk supaya bisa mengatur supaya tidak terlalu overweight, bagaimana? Sedini mungkin apabila memang sudah diketahui kencing manis, itu segera konsultasikan ke ahli gizi ataupun ke dokter penyakit dalam.
Biasanya nanti dari dokter penyakit dalam akan diberikan insulin apabila memang gulanya sudah terlalu tinggi, yang kira-kira oleh beliau-beliau itu tidak bisa diatasi hanya dengan diet saja. Kalau misalnya dengan diet saja kenaikan gulanya tidak terlalu tinggi, biasanya akan diadviskan untuk perubahan diet makanan, dikonsulkan ke ahli gizi. Tapi bila terlalu tinggi, biasanya akan diberikan suntikan insulin selama hamil untuk mencegah gula ibu yang terlalu tinggi. Jadi pencegahannya lebih seperti itu. Selain dengan apa penyesuaian makan tadi ya, mengurangi gula, mengurangi karbohidrat, mengurangi apa yang manis-manis itu. Masalahnya sih lebih ke karbo ya. Kalau orang Indonesia nih kalau Dan kita manis kalau mungkin makan nasi sering-sering ya, Dok. ya mungkin nasi itu karbo. Tapi yang jangan salah, yang tidak disadari orang-orang, jajan-jajanan kita ini kan karbo semua coba. Dari mie, dari Cireng, iya, cilok, cireng, pentol, apa itu aci-acian. juga. Nah, Iya, ya itu kan tepung. Tepung itu kan nanti karbo. iya, Nah, benar. kadang-kadang orang, Iya, betul. "Itu saya sudah diet kok, saya sudah enggak makan kok. Terus gulanya kok tetap tinggi." Nah, tapi nggak makan tapi jajan. Nah, orang Indonesia ini kan jajan nggak dianggap makan masalahnya ini. Iya, betul. Makanya sekali sehari jajannya Dok 5 kali ya Dok Ya, ya, sama sami malam ya dokter ya. iya. Jadi memang pada ibu yang Oke, diabetes itu harus dipantau benar-benar gula darahnya. Mungkin lebih ke situ aja sih kalau yang ke kencing manis itu. oke. Jadi memang lebih ke preventif juga ya dokter ya, dan juga cara penanganannya untuk mengkonsultasikan ke ahli gizi ataupun ke dokter spesialis penyakit dalam. Karena memang untuk kasus-kasus tertentu agar tidak membahayakan janin juga harus berkolaborasi dengan dokter-dokter spesialis lainnya, baik itu dengan terapi diet ataupun dengan terapi insulin seperti itu ya dok ya. Jadi nih Ya. untuk ibu-ibu nih yang merasa biasanya kan ibu-ibu tuh ngidam-ngidam dok, lu pengen ngidam ini, ngidam itu. Nah sebagai suami yang sayang istri semuanya dibeliin. Nah itu juga diperhatikan juga ya ibu-ibu semua nih, jangan anaknya ngidam nanti ngeces ngiler, jangan. Jadi memang harus diperhatikan sumber dari nutrisinya juga biar bayi tidak overweight ataupun tidak stunting seperti itu ya dokter. Nah, balik Benar. lagi ke stunting nih dokter. Untuk mencegah stunting pada periode kehamilan tuh seperti apa ya dok ya? Oke, untuk mencegahnya yaitu dengan cara pemenuhan gizi ibu hamil sedini mungkin ya. Jadi sejak sejak tahu hamil itu sebaiknya sudah mengonsumsi makanan yang nutrisinya cukup. Bahkan kalau untuk pencegahan ini ya, pencegahan penyakit spina bifida atau penyakit tulang-tulang apa penyakit saraf gitu ya. Itu sebaiknya sebetulnya ibu itu mengonsumsi asam folat sejak 3 bulan sebelum program hamil loh Mbak Inge. Jadi bukan saat tahu Oh, positif itu baru langsung minum vitamin hamil, sebetulnya itu sudah wah, agak telat. Ya, jadi 3 bulan sebelum hamil atau sudah merencanakan hamil itu harus sudah rutin asam folat. Asam folat aja itu yang penting. Nanti setelah tahu positif baru nutrisi yang lainnya baru besi dan dipenuhi lain-lain. dengan vitamin itu. Nah, setelah tahu hamil itu dipenuhi juga kandungan nutrisi yang lainnya. Kandungan nutrisi ini kalau dibagi bisa menjadi dua, nutrisi makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, ya. Jadi lemak ini juga termasuk kebutuhan loh ya. Jadi kan orang-orang tuh banyak yang ketakutan. Wah, jangan makan lemak, nanti kolesterol, nanti apa, nanti apa. Sebetulnya kalau ibu hamil, lemak itu jangan dihindari, malah perlu. Karena lemak ini juga yang dibutuhkan untuk pembentukan sel-sel saraf atau sel-sel otak bayi. Jadi Oke. jangan terlalu diet yang berlebihan atau membatasi makanan yang berlebihan juga. Konsumsi makanan yang sewajarnya aja. Kemudian tadi kan makronutrien ya, dari karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian ada juga mikronutrien. Mikronutrien ini seperti zat besi, vitamin,
zinc, kemudian asam folat, dan lain-lain, yodium, itu kandungan mikronutrien yang juga dibutuhkan oleh ibu hamil. Nah, bagaimana sih cara untuk mendapatkannya? Sebetulnya kalau dari program pemerintah itu sudah dicanangkan paradigma makanan sehat. Jadi sekarang paradigma makanan sehat sudah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya, Mbak Inga Dengan ya. sempurna. Oke. Sudah, Apa nih sudah dok yang baru nih, diganti. dok? Jadi makan sesuai dengan isi piringku. Isi piringku itu Oh, terdiri betul. dari ya makanan pokok. Jadi dalam satu piring itu sepertiganya adalah makanan pokok. Makanan pokok ini bisa nasi, jagung, kentang, umbi-umbian, dan Karbohidrat gitu ya. karbohidrat yang lain ya. Kemudian sayur-sayuran sepertiga piring, ya sayur-sayuran itu. Kemudian 1/6 piring itu lauk pauk protein, tahu, tempe, ikan, ayam, ya telur, daging, dan lain-lain itu protein-protein itu. Dan 1/6 piring buah. Jadi Oke. jadi makanan yang bervariasi sesuai isi piringku. Kita bilangnya seperti itu paradigmanya sekarang. Jadi jangan makan hanya makan satu jenis saja itu aja. Ya bukan seperti itu juga. Idealnya makanan yang bervariasi. Dengan makanan yang cukup, kemudian dengan pemberian biasanya kalau kontrol di puskesmas itu akan biasanya diberikan juga tablet besi atau tablet Zinc. penambah darah ya, tablet zat Oke. besi dan asam folat itu juga bisa dikonsumsi serta kalsium seperti Oke, itu. baik. Berarti memang untuk pencegah stunting itu makanya kalau ada pasangan muda yang ingin program kehamilan pasti langsung disuruh untuk konsumsi asam folat dari 3 bulan sebelum mau hamil ya dokter ya. Nah Nah, setelah itu juga sekarang memang karena yang saya tahu dari SD sampai sekarang kan memang paradigmanya ada 4 sehat 5 sempurna. Nah sekarang memang paradigmanya sudah berubah makan sesuai dengan isi piringku. Nah tadi sudah dijelaskan juga untuk porsi dan juga proporsionalnya agar semua kebutuhan nutrisi itu terpenuhi di tubuh kita atau tubuh ibu-ibu yang mau hamil atau sedang hamil seperti itu ya dokter ya. Nah ini ada pertanyaan masuk juga dok dari Laksan_Lahemah 89 nih nyambung juga nih dok. Untuk minum suplemen DHA bagi ibu hamil dimulai dari trimester berapa dok? Dan fungsi DHA itu sebenarnya apa sih? Nah, bagaimana dok jawabannya? oke, nah jadi DHA ini diperlukan saat hamil untuk terutama pertumbuhan sel-sel saraf otak, sel-sel saraf pusat dan pertumbuhan sel otak janin. Nah, pertumbuhan sel otak ini terjadi sejak dari awal hingga akhir akhir usia bayi, kehamilan 9 bulan. Jadi kalau DHA ini sebetulnya dibutuhkan sejak awal kehamilan. Berbeda dengan organ-organ lainnya itu ada beberapa waktu, Mbak. Jadi organ-organ jantung atau ginjal itu ada waktu-waktu tertentu. Ini sampai berapa minggu, ini sampai berapa minggu, ini sampai berapa minggu. Nah, khusus untuk otak ini, otak, saraf pusat itu dia pertumbuhannya itu dari awal sampai 9 bulan. Jadi DHA ini diperlukan terus-terusan selama hamil. Nah, DHA ini sebetulnya tidak hanya didapatkan dari suplemen kapsul atau tablet itu. Kalau yang makanan sehari-hari itu bisa didapatkan dari ikan ya. Kita ini Indonesia kan Oh, negara kelautan ya, punya negara ikan maritim. macem-macem ya, negara maritim, punya ikan macem-macem. Jadi kalau bisa mengkonsumsi ikan dalam jumlah cukup, sebetulnya tidak harus menggunakan tablet itu, tablet THA. Tapi kan namanya orang Indonesia kalau disuruh makan ikan tiap hari nanti katanya koyok lele aku mangan bendino. kayak kayak ikan aja kok makan tiap hari. Jadi kan kadang kita pengen daging, kadang kita pengen tempe, kadang kita pengen tahu, pengen ikan. Nah, untuk Iya. mengakali supaya kita dapat DHA secara terus-menerus itu adalah fungsi dari pemberian tablet DHA.
Jadi kalau saya sih saya berikan biasanya sejak awal hamil sih sudah diberikan. Oke, berarti memang DHA ini salah satu kandungan nutrisi yang penting banget ya dok, karena memang dibutuhkan dari sejak awal kehamilan Ya, sampai kita mau melahirkan gitu. Karena memang kan ya, otak berkembangnya dari awal sampai mau keluar janin tuh masih berkembang terus ya dok ya untuk sel-sel iya. otak dan juga sel pusat. Nah, jadi nih untuk bapak-bapak juga diperhatikan nih istri-istrinya nih, jangan mentang-mentang udah mau melahirkan, Allah udah nggak ada ngidam-ngidam nih, udah mau melahirkan, udah makan sembarang. Jangan juga ya bapak-bapak ya, tetap diperhatikan karena kondisi bayi yang sehat bukan hanya peran dari istri juga, tapi dari suami juga ya. Betul Nah, banget Mbak Inga. nah, ini ada lagi dokter untuk pertanyaan dari Nur Rohmah Nur Rohmah Irwana. Adakah kondisi negatif bila kelebihan asam folat? Kemarin saya sepertinya kebanyakan makan asam folat, ada di tablet tambah darah, suplemen Folafit sama dari susu hamil. Nah, standar kelebihan asam folat itu seperti apa, Dok? Nah, pertanyaannya kompleks banget nih, saya pin aja, Dok, mungkin karena banyak banget ya. Oke, jadi asam folat itu termasuk dalam vitamin B ya, vitamin B. Nah vitamin B itu kalau kondisinya berlebih, dia itu cenderung akan dibuang melalui kencing, melalui air kencing. Jadi sebetulnya tidak masalah kalaupun dirasa berlebihan, itu nanti kelebihannya juga akan dibuang melalui kencing. Syaratnya jadi minumnya harus banyak, supaya kencingnya juga banyak. Tapi sebetulnya untuk asam folat itu kalau dikatakan berlebih kayaknya mungkin mungkin tidak sampai berlebih juga ya. Karena kadang kita itu memberikan asam folat itu sampai 4 gram. Itu pada ibu hamil yang dia memiliki riwayat anak dengan kelainan sistem saraf pusat atau mungkin pernah lahir dengan tanpa kepala atau lahir dengan spina bifida riwayat sebelumnya itu malah kita berikan dalam dosis tinggi sekali 4 gram untuk pencegahan pada kehamilan berikutnya. Nah, kalau pemberian di asam folat yang biasanya pil itu kandungan dosisnya biasanya cuma 400 mikrogram ya, bukan gram ya, bukan miligram, tapi mikrogram. Kalau mikrogram itu jauh di bawah miligram. Jadi biasanya 400 mikrogram atau 1 miligram itu ada yang seperti itu. Jadi kalaupun 1 miligram berarti harus makan 4 biji dong, 4 biji asam folat tuh. Kayaknya orang kan jarang Dalam sampai sehari. minum 4 biji. Jadi mungkin memang bermacam-macam, tapi biasanya kecenderungannya dosisnya enggak terlalu tinggi. Dan kalaupun terlalu tinggi itu akan dibuang melalui saluran kencing. Jadi seperti Seperti itu. vitamin C juga ya dokter ya. Ya, sama seperti vitamin C juga dibuang melalui saluran kencing. Jadi pastikan aja minumnya yang banyak gitu aja. Biar nanti kalau ada yang berlebih bisa dibuang gitu. Jadi buat ibu-ibu nih nggak usah khawatir takut kelebihan asam folat karena memang asam folat sendiri merupakan salah satu dari vitamin B juga. Jadi kalau kelebihan tinggal dibuang di urin. Syaratnya cuma satu, banyakin minum aja ibu-ibu. Nih, jadi nanti nggak usah khawatir konsumsi aja vitamin ataupun kandungan nutrisi sebanyak-banyaknya, tapi juga harus dijaga juga untuk pola makannya. Kalau bisa sekomplit makan sesuai dengan isi piringku tadi yang dijelasin oleh dokter Atika ya. Nah, lalu nih dok, untuk masuk lagi di stunting nih dok, untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, olahraga apa aja sih yang disarankan selama periode kehamilan dok? Olahraga, oke. Kalau olahraga untuk ibu hamil itu sebetulnya tidak ada olahraga yang khusus ya. Yang penting jangan dihindari olahraga yang ekstrim ya. Misalnya mungkin angkat berat atau bungee jumping atau apa itu janganlah yang ekstrim-ekstrim. Jadi yang ringan atau sedang lah. Yang bisa dilakukan alternatif olahraga ibu hamil antara lain bisa jalan ya, jalan sehat atau lari kecil itu juga bisa mungkin pada yang masih hamil kecil itu bisa saja. Kemudian renang, kemudian sepeda. Tapi kalau sepeda ini saya lebih menyarankan sepeda statis ya, bukan bukan Statis sepeda yang sih. di jalan ya, karena
kalau sepeda di jalan itu juga ada resiko nanti kalau si ibu ini jatuh atau resiko ditabrak orang. Nah, itu kan juga bahaya untuk si ibu. Jadi seperti itu. Atau berenang atau yoga. Yoga Yoga, juga, ya, yoga yang ini lagi juga. tren dok, yoga Ya, yoga ibu hamil. jangan zumba ya. Kalau zumba ya boleh lah, tapi jangan terlalu semangat zumbanya. Asal goyang Nanti aja. nanti janinnya goyang-goyang ya. Nanti bayinya di dalam juga ikut Pusing zumba nanti. nanti. Ya, Oke, jadi memang hanya olahraga-olahraga ringan yang dirasa resikonya kecil ya dok untuk terjadi kecelakaan ataupun untuk terjadi resiko keguguran. Seperti itu ya. Nah, bagi ibu-ibu nih, kita juga lagi tren banget untuk yoga ibu hamil, terus juga untuk jalan santai setiap pagi nih, itu juga bisa banget. Untuk kalian kan nyerap vitamin D dari matahari nih pagi-pagi, itu juga bisa banget ya dokter ya. ya benar. Oke. Pinter ini loh Nah, Mbak ini Ina. ada saya Pinter. satunya keperawatan dok kebetulan. Oh, Jadi makanya. tahu banyak. Nyamar berarti Mbak Ike ini, Mbak Inga ini. Saya sekolahnya aja dok keperawatan, kerjanya ya marketing. Iya. Oke, Nah ini oke. ada pertanyaan lagi dok dari Riyad.NV. Dokter, apakah HB pada trimester 3 bisa menurun pada saat trimester kedua HB saya 12,5. Tapi kata bidan pada trimester ketiga tidak perlu antenatal care lagi atau cek HB pada trimester 3 tetap harus dilakukan. Nanti terkait dengan pemeriksaan hemoglobin nih dok, bagaimana sih cara kita mengetahui batas aman dan juga batas tidak amannya? Oke, jadi memang anemi yang tadi kondisi yang sering dialami ibu hamil itu justru malah lebih seringnya atau kondisi yang resiko paling tinggi itu terutama pada saat usia 32-34 minggu ya kehamilan. Karena pada saat itu produksi cairan dari tubuh ini banyak-banyaknya, tinggi-tingginya. Sedangkan zat apa ya, hemnya atau apa ya, sel darah merah itu produksinya tidak sebanyak dengan produksi dari penambahan cairan dalam tubuh. Jadi ibu ini lebih beresiko anemia. Kalau saya sih biasanya memang tidak ada kita untuk kewajiban cek darah itu kalau bisa cek tiap trimester lebih bagus ya. Tapi kalau secara kewajiban di Indonesia, wajibnya untuk di Indonesia ini ceknya hanya satu kali, biasanya pada saat awal pemeriksaan. Biasanya saya sih kalau misalnya HB-nya sudah bagus di awal awal kehamilan, saya pesen nih ibunya yang penting makan minum vitamin penambah darah atau vitamin hamilnya secara rutin, juga mengkonsumsi makanan sesuai tadi isi piringku tadi. Jadi banyak kandungan dagingnya, banyak kandungan sayurnya. Itu insya Allah nanti kalau ibunya konsisten dengan pola makan dan zat penambah darah seperti itu, pada saat persalinan biasanya tidak akan turun banyak. Ya mungkin bisa kurang lebih naik turun sedikit sekitar 1 gitu, enggak ada masalah sih. Kalau masih kalau anemi itu kan standarnya anemi untuk WHO tuh HB kurang dari 11 ya, Mbak Inga. Jadi kalau Iya, masih betul. 10 dari 10,5 atau 11 gitu sih masih masih enggak ada masalah biasanya. Kayak gitu. Oke. Berarti kalau kelebihan HB nih seperti tadi 12,5 ini dok, itu masalah nggak dok? Nggak ada masalah, itu masih normal itu kalau 12,5 itu Oh masih masih. bagus gitu. Oke. Bagus Oke, kalau berarti untuk ibu-ibu tuh biasanya banyak yang HB-nya malah 8,5, 9 saya. Aduh, PR ini. Dokternya yang pusing ini. Ini gimana caranya menaikkan HB ini ibu-ibu ini. Iya, jadi untuk Ibu Ria ini nggak usah khawatir karena memang itu udah kondisi prima atau kondisi yang udah bagus ya Bu ya. bagus, Malah bagus harusnya itu. seneng itu ya Bu ya.
Nah, ini dok, ada pertanyaan dari balik lagi Nur Rohmah Irwana juga. Saya sebelum hamil berat badan 45 kilogram. Sekarang hamil mau 7 bulan, berat badan 58. Nah, itu kelebihan nggak sih dok dengan penambahan berat badan tersebut karena tinggi badannya di 145 cm? Wah, kalau ini anu ya harus dihitung dulu ya. Jadi memang ada anunya ya, ada apa? Ada cara menghitungnya yang seperti saya bilang tadi BMI dengan penghitungan BMI atau Body Mass Index. Itu nanti Mbak bisa hitung sendiri ya berat badan sebelum hamil kan berarti 45 tuh. 45 Iya, betul. dibagi 1,45 kuadrat gitu. Nah, nanti hasilnya berapa? Kalau antara 18 sampai 25 hasilnya biasanya target kenaikan berat badan itu antara 12 sampai 15 kilo selama hamil. Itu seperti itu. Kalau kurang dari itu nanti ada kalau underweight ibunya kurang dari 12,5, kenaikan berat badannya perlu lebih banyak dan ibu yang overweight atau obesitas itu kenaikan berat badannya juga lebih sedikit. Saya memang tidak bisa ngasih ini ya, tidak hitung jelas. Mungkin kalau misalnya follow IG saya nanti itu sudah saya buatkan, itu sudah ada postingannya tentang tentang Oke, kenaikan berat badan itu ya. Saya buatkan postingan oke. biar Nah, saya bisa ngerpek ini Mbak Inge. Soalnya kalau ditanya gini ya enggak hafal saya. iya, langsung aja Semuanya nih untuk kalau ibu-ibu dihafal muda. meledak. Iya, betul. Langsung aja buat ibu muda kalau mau tahu info lebih lanjut nih, biar banyak juga informasi yang masuk dan kehamilannya tentunya terjaga, langsung aja follow apa @atikaayu.spog. Betul ya, dokter ya? Ya, betul. Oke, Ngerpek, dokter. ngerpekannya ada Nah, di sana semua ibu-ibu. Bisa dibaca. iya, jadi udah lengkap ya karena memang ingin lihat juga nih untuk dokter Atika aktif banget di Instagramnya dok untuk sharing-sharing ilmu juga ya dok ya. Ya, ya itu supaya supaya ibu-ibu nih sadar, supaya wanita Indonesia ini sadar tentang tentang dirinya, supaya dibukakan bahwa harus seperti ini, harus seperti ini. Karena kan kita wanita Indonesia ini banyak masih menjadi kaum minoritas ya daripada orang laki. Iya. Ngertinya hanya ngurusi suami, ngurusi anak, ngurusi ini, tapi kurang aware dengan dirinya sendiri. Jadi saya buatkan itu supaya kita wanita itu bisa mengerti tentang diri kita sendiri, kita bisa menjaga diri kita sendiri seperti itu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Pasti bermanfaat banget Bang karena kita di era digital ini semuanya kan tinggal klik-klik informasi tersedia banyak nggak kayak zaman dulu ya dokter ya harus ke puskesmas harus ke bidan buat tahu-tahu info gitu dok. Ya, sama anu Nah, Mbak, eh, sama konfrontir ini. Biasanya banyak-banyak ibu-ibu juga yang dapat info yang salah di TikTok, oh di iya internet dan betul. lain-lain. Jadi Iya, harapannya bisa menjawab juga. iya. Terus juga banyak apa kata mertua ya dok ya. Zaman dulu mertua Ah, begini ya, nggak masalah dikasih ini dikasih itu. Padahal kan seharusnya ada ilmunya juga ya dok ya, ya. benar-benar. Oke dokter. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dok. Mm-mm. Seperti yang kita ketahui dok, untuk di Indonesia sendiri kan regulasi ruang apa terbuka untuk anti rokok kan masih minim banget nih dok. Nah solusinya dok untuk perokok pasif karena ibu hamil pastinya tidak bisa menghindari karena bapak-bapak kan banyak banget yang merokok dan nggak aware gitu, nggak peduli yang mau ngerokok di mana aja. Padahal dia misalnya ngerasa dia merokok di luar, tapi kan bajunya masih tertempel apa namanya bahan-bahan aktif dari rokok, terus ketemu istrinya yang lagi hamil. Nah, itu solusinya bagaimana dok? Ya, ya itu memang hal yang masih susah juga ya untuk rokok ini. Ya sudah benar yang dikatakan Mbak Inge. Memang perokok pasif itu ndak hanya kita benar-benar menghirup asap rokok di depan suami, tapi juga kita menghirup bahan-bahan yang nempel di baju atau nempel di misalnya mungkin bantal, tempat tidur. Seperti itu juga bisa berefek negatif terhadap ibu hamil. Jadi merokok pasif atau merokok aktif pada seseorang yang hamil ini
juga dapat beresiko stunting juga, Mbak. Ini pengaruh ke gizi pada saat ibu hamil juga. Selain ke ibu hamil juga bisa beresiko kalau pada wanita ini meningkatkan resiko kanker serviks juga. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk bagaimana pencegahannya ya mungkin lebih ke edukasi ya, karena kalau sudah merokok ini ya agak-agak susah ya kalau misalnya pasif ya. Diedukasi ke suaminya, ke bapak-bapak bahwa merokok ini nanti juga bisa mempengaruhi ke istri dan anak-anaknya. Dan tapi selain itu ya Mbak Inge, kalau sekarang ya zaman sekarang ini saya juga melihat makin banyak loh wanita yang merokok itu juga. Jadi tidak hanya sebagai perokok pasif. Di Surabaya saya sudah mulai melihat banyak. Di Jakarta tambah lebih banyak lagi wanita yang merokok. Jadi ya memang itu kembali ke haknya masing-masing ya. Cuma yang mengingatkan bahwa merokok ini kalau bagi wanita dia juga bisa meningkatkan resiko kanker loh pada diri kita, resiko kanker, bukan kanker paru ya, kalau kanker paru kan memang sudah umum, tapi kanker serviks juga. Kemudian kalau ibu hamil itu juga bisa pengaruh ke gizi anaknya, ke nutrisi anaknya. Jadi seperti itu, mungkin kalau misalnya masih merokok, sebaiknya dikurangi atau bahkan kalau bisa dihindari selama hamil bagi wanita yang merokok aktif. Mungkin Oke, itu Mbak. jadi memang untuk masalah rokok ini memang sulit banget ya dok untuk edukasinya karena seperti yang kita ketahui dok ada yang lebih keras dari batu itu adalah seorang perokok gitu ya dokter ya dikasih Ya. tahu itu nggak mau iya dok karena mereka nganggap apa namanya banyak orang yang lebih orang yang umurnya panjang dengan merokok kan banyak ya dokter ya dan mereka tuh biasanya nggak mau tahu kalau sehari nggak apa nggak makan asal ngerokok dan kopi Iya, biasanya gitu benar. dok Iya. merokok. Nah jadi Candu untuk soalnya bapak-bapak itu. nih, Merokok itu iya candu. betul. Mm-mm. Nah untuk bapak-bapak juga nih diperhatikan istrinya, anaknya, jangan hanya karena mulutnya butuh rokok tapi istrinya dan anaknya yang kena akibatnya gitu ya. Karena Akibatnya. kita ketahui bahwa merupakan rokok itu efeknya jangka panjang, nggak seperti ditabrak mobil, jeder, kecelakaan, patah tulang, nggak seperti itu ya dok ya. Karena memang ada proses yang panjang untuk menyebabkan suatu penyakit. Jadi ini untuk bapak-bapak aware dan juga untuk ibu hamil juga harus sadar juga menghindari rokok dan penyebab dan orang-orang yang merokok juga itu juga harus sebisa mungkin dihindari agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan untuk janin kita. Ya, betul. Mbak Inge kayaknya agak-agak curcol juga nih mungkin ya. Iya dok, karena memang kan kita banyak banget dok untuk teman-teman saya, terus juga untuk orang papa saya juga itu paling susah dibilangin kalau masalah rokok dok. Alasannya Iya. kalau dibilang tuh alas siku ombo tapi lebih lebih luas alasanmu seperti itu. Memang bisa memang ya Ah, jawabnya. iya, betul paling pinter mereka dok kalau untuk masalah alasan-alasan itu dok. Makanya sampai capek edukasinya dok. Iya, iya, iya. Oke. Ini ada masuk lagi dokter dari Rahma Uik. Dok, ini saya sudah masuk ke semester ketiga, tapi muntahnya belum juga berkurang. Apakah tidak apa-apa untuk kondisi bayi saya, dok? Terima kasih. Oke. Oke, Gimana, dok, untuk ya. penjelasannya? Ya Mbak Rahma. Jadi memang kalau teori ya, teori itu ke apa mual muntah pada kehamilan itu biasanya akan berkurang pada saat usia 3 bulan, 3 bulan ke atas atau trimester 2 itu sudah enakan. Tapi ada kondisi beberapa beberapa orang itu memang bisa terjadi seperti itu. Jadi mual, muntah itu sampai trimester 2 trimester 3 itu kadang juga bisa. Tidak hanya mual muntah, kadang ada juga kelainan kulit, gatal-gatal atau hitam-hitam atau flek-flek atau jerawat dari awal sampai akhir itu bisa. Kadang-kadang hal yang seperti itu memang individual, tidak selalu terjadi pada setiap orang. Nah, untuk tahu apakah berbahaya atau tidak untuk si bayi, ini ya
kalau memang terjadi seperti itu, mungkin Mbak Rohma harus lebih bagus ini untuk kontrolnya, harus benar-benar dipastikan. Kalau bisa malah kontrol ke dokter, dilakukan USG untuk memastikan berat badan, pertumbuhannya ini apakah bagus, apakah sesuai. Karena kan eh, beda-beda juga ya, mungkin muntah itu kan enggak semua, kadang enggak semua dimuntahkan, mungkin masuknya mungkin apa ya, misalnya satu mangkok, keluarnya mungkin bisa setengah mangkok, seperempat mangkok, sepertiga mangkok, lah itu kan mungkin bisa berbeda-beda. Nah itu sehingga masih ada sebetulnya beberapa yang diserap oleh tubuh. Juga orang-orang dengan riwayat gastritis, riwayat asam lambung, riwayat sakit mah, itu kadang memang mual muntahnya kadang agak bandel ya, agak susah untuk direm. Kadang bisa seperti itu. Jadi untuk yang seperti itu mungkin memang perlu mendapatkan perhatian lebih atau perhatian khusus pada saat ANC atau pada saat kontrol di dokter. Seperti itu. Dan oh ya, Oke. untuk Jadi, mual muntah mhm. ini mungkin barangkali bisa membantu kita untuk herbalnya, untuk mual muntah pada kehamilan itu bisa dengan mengkonsumsi jahe ya, wedang jahe. Jadi rendaman air jahe itu juga bisa mengurangi mual muntah. Barangkali kalau ada yang doyan bisa dilakukan itu triknya untuk mengurangi mual. Oke, jadi memang sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan ya dokter ya, karena memang ada kondisi-kondisi tertentu di setiap ibu kan memang beda-beda. Jadi kalau memang Hmm. berkelanjutan, baru mungkin bisa dikontrolkan kembali atau didiskusikan dengan bidannya atau dokter spesialis kandungannya. Nah, bagi ibu juga nih tadi dapat trik nih dari dokter Atika, bagi untuk yang mengurangi rasa mual bisa juga konsumsi jahe, karena jahe juga bisa mengurangi bau-bau mual atau rasa ingin muntah seperti itu ya dokter ya. Ya, Oke dokter, ini pertanyaan terakhir dok, karena kita sudah masuk 1 jam nih nggak kerasa. Apakah ada tips nih dok atau kiat sehat dari dokter untuk ibu hamil follower di @info@rsklinik.sby ataupun dari follower dokter sendiri? baik. Jadi pesan saya untuk ibu hamil secara umum, kehamilan ini adalah hal yang kita setiap pasangan tuh pasti idam-idamkan, ditunggu-tunggu untuk menghasilkan anak atau generasi penerus yang kalau bisa jauh lebih baik daripada orang tuanya. Untuk itu persiapkan kehamilan sebaik mungkin, persiapkan ilmu pengetahuan tentang kehamilan sebanyak mungkin dan lakukan atau jalani kehamilan dengan gizi yang cukup, dengan nutrisi yang baik, serta berikan stimulasi yang optimal pada bayi agar bisa menghasilkan atau apa ya, menghasilkan anak yang sehat dan cerdas yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tolong direm segera keinginan kita orang tua pengen ini selama 9 bulan aja. Makan jangan terlalu yang aneh-aneh, optimalkan sebisa mungkin makan atau konsumsi makanan yang gizi yang terbaik, berikan stimulasi yang terbaik agar kita nanti tidak menyesal dengan anak yang kita lahirkan. Seperti itu, Mbak Inga. Oke, baik. Jadi memang untuk rangkuman pada live talk show pada malam hari ini, yang kita ketahui bahwa stunting merupakan salah satu kasus kesehatan yang sangat mengkhawatirkan karena tingginya angka stunting di Indonesia. Nah, jadi bagi ibu-ibu maupun bapak-bapak ataupun mertua-mertua ataupun ibu dari ibu hamil sendiri sebisa mungkin untuk memperhatikan dari ibu si janin, karena biasanya orang hanya merhatiin janinnya aja ya dok ya, nggak perhatiin ibunya. Nah itu juga harus semua pihak juga harus berkolaborasi agar bisa janin ini lahir menjadi generasi yang tentunya generasi yang membanggakan ya dokter ya. Ya. Selain itu juga dari ibu hamil harus menjaga pola makan nih, jangan ada yang tren sedikit diikutin, ada trennya ini diikutin semua, nggak perlu ya ibu-ibu ya, kesehatan nomor 1, hits nomor sekian gitu ya dok ya. Jadi mungkin untuk ibu-ibu hamil dan juga untuk para suami tentunya nih yang merupakan support system paling besar bagi seorang istri,
bisa juga untuk didukung istrinya, jangan malah udah hamil terus dianggap ibu saya dulu hamil masih bisa nyuci, masih bisa ini, masih bisa ini. Tolong ya bapak-bapak ya, ini karena memang kondisi ibu itu beda-beda. Jangan Ya, sampai nyesel ketika anaknya sudah lahir malah stunting karena ibunya nggak diperhatikan. ya, betul. Oke, Sobat Metro, terima kasih sudah bergabung dalam live Instagram @info@rsklinik.sby. Dan alhamdulillah bertambah ilmu kita mengenai stunting sejak masa kehamilan. Semoga dengan penjelasan singkat tapi padat ini bisa menjadikan kita lebih waspada terhadap kesehatan kita ataupun kesehatan generasi selanjutnya. Saya mewakili Metro Healthcare mengucapkan terima kasih kepada Dr. Atika, narasumber yang super banget nih kalau kata Mario Teguh. Semoga bisa bergabung kembali di lain kesempatan dengan topik yang menarik, karena saya lihat juga banyak banget nih netizen yang tanya-tanya nih dok ya. Karena memang pohon apel daunnya lebat, jatuh menimpa pohon alpukat, jika badan kita sehat, hidup ini rasanya. Terima kasih banyak Dokter Atika Setuju. untuk Ya, waktunya pada malam hari ini. Sehat-sehat sama-sama, selalu, sukses Marina. selalu. Sama-sama, sukses. Aduh. Iya. Oke. Saya Inga Dwi Lestari undur diri. Sampai ketemu di live Instagram berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.